wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Diah Rahmawati SPD, JGP Angkatan 7 Kabupaten Pati. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya. Beliau adalah Ibu Nurholisah, guru kelas 5 dari SD Negeri Tambang Mulyo 1, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Assalamualaikum Ibu Nurholisah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan atau melakukan kegiatan supervisi ya Ibu. Ya. Di sini adapun tujuan yang dilakukan dalam supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Jadi sebagai persiapan awal Ibu Nurholisah agar Ibu nanti lebih siap, lebih percaya diri dan bisa memberikan yang terbaik untuk murid-murid Ibu. Langsung saja nih Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nur. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nur capai? Terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama dengan menyimak tayangan video, membaca buku, serta mengamati gambar serta benda yang ada di sekitar yang berhubungan dengan kubus maupun balok atau pembelajaran secara berdiferensiasi. Murid dapat menentukan jaring-jaring kubus maupun balok. Yang kedua, dengan menyimak tayangan video tersebut, membaca buku dan mengamati gambar juga, siswa dapat menemukan jaring-jaring balok maupun kubus dengan benar. Selanjutnya, tujuan yang ketiga, dengan menyimak tayangan video tadi tentang kubus dan balok serta membaca buku dan juga mengamati gambar real, maka siswa mampu membuat bangun ruang yaitu kubus dan balok secara sederhana dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama tadi menentukan bangun ruang, menemukan dan juga membuat jaring-jaring bangun ruang, balok dan kubus. Ya. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran ini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang kedua tentang area pengembangan yang ingin saya capai, diantaranya yang pertama yaitu menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik tentunya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial, emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki beragam kemampuan dan juga karakter. Untuk aspek yang ketiga, yaitu mengembangkan disiplin positif dalam pembelajaran, seperti pembiasaan dalam pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tentunya ayat-ayat pendek, dan juga pembacaan Asmaul Husna itu dilakukan setiap hari Bu, sebagai pembiasaan di sini. Jadi ada 3 area pengembangan yaitu yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi untuk konten, proses dan produk. Kemudian untuk pengembangan KSE, kompetensi sosial emosional dan disiplin positif ya Bu ya. Kemudian selanjutnya rancangan pembelajaran itu, untuk rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas itu seperti apa? Mungkin dalam segi strategi pembelajarannya. Terima kasih juga untuk pertanyaan yang ketiga dari Ibu. Saya mencoba menjawab tentang strategi yang dipersiapkan. Adapun strategi yang saya persiapkan yaitu menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau membuat RPP yang berdiferensiasi yang tentunya terintegrasi kompetensi sosial, emosional, dan juga disiplin positif. Selanjutnya, strategi berikutnya mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuan belajar dan minat masing-masing. Yang ketiga, menyediakan beragam media pembelajaran yang tentunya menarik
minat daripada peserta didik. Strategi yang berikutnya yaitu yang keempat atau yang terakhir di sini saya menggunakan metode pembelajaran PBL atau pembelajaran problem based learning, yang tentunya pembelajaran tersebut memuat tentang tanya jawab, diskusi untuk mengaktifkan pembelajaran anak-anak tersebut. Oke, benar. Sekarang tadi Ibu menyebutkan salah satu strateginya adalah menyediakan media yang beragam. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran tadi Bu? Yang Ibu gunakan itu pembelajaran media yang seperti apa? Terima kasih. Di sini saya maksud media yang konkret atau beragam tersebut adalah media yang nyata. Misalnya media PowerPoint, video pembelajaran, dan juga LKPD yang saya sediakan. Di mana LKPD atau lembar kerja peserta didik tersebut saya bagikan sebagai peserta untuk dikerjakan. Yang mana tujuan saya adalah untuk mengukur kemampuan daripada pembelajaran tersebut terhadap anak didik berhasil dan tidaknya dari LKPD itu. Dan juga media konkret yang lainnya yaitu berupa miniatur bangun ruang, yaitu berupa bangun balok maupun bangun kubus, yang mana tersebut anak-anak nanti tentunya mengetahui oh ini bangun balok dan ini bangun kubus dengan nyata. Oke, sekarang kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan materi tersebut, di hari apa dan jam berapa? Ya, rencana saya melaksanakan pembelajaran dengan materi bangun ruang tersebut hari Senin itu tanggal 15 Mei 2023, yaitu jam pelajaran yang ketiga dan keempat. Baiklah Ibu, jadi nanti di hari Senin tanggal 15 Mei jam ketiga dan keempat ya, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi. Kita nanti akan melakukan pembelajaran di dalam kelas, dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian setelah kegiatan pra observasi, nanti kita akan lanjutkan dalam kegiatan observasi, kemudian kegiatan pasca observasi bersama dengan pengajar praktek gitu ya. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, sebelum kita mengakhiri percakapan pra observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Terima kasih Bu pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab. Yang saya dapatkan dari hasil diskusi dengan Ibu pagi ini yaitu saya memperoleh suatu gambaran tentang pembelajaran yang nantinya akan saya buat untuk referensi pembelajaran berikutnya, sehingga saya lebih siap untuk menyampaikan pembelajaran kepada anak didik kami, dan tentunya nanti siswa pun akan merasa paham untuk menerima pembelajaran dari saya jika saya mampu dan menguasai materi tersebut. Baiklah Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya telah bersedia melakukan percakapan pra observasi dengan saya. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi dan juga pada kegiatan pasca observasi. Terima kasih Ibu. Demikian percakapan pra observasi saya bersama rekan kerja saya, Bu Nurholisah, guru kelas 5 SD Negeri Tambah Mangga 1, dan sampai berjumpa lagi dalam kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai.
pelajarannya? Matematika. Oke. Biar semangat, mari kita apa? Lakukan apa? Ya, tepuk semangat. Mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaan kalian hari ini, anak? Gesi perasaannya senang. Bagaimana perasaan senang? Tolong maju ke depan ya. Yang lain anak-anak mohon perhatikan bagaimana ungkapan perasaan senang dari teman kalian Gesi. Hai teman-teman. Hai. Nama saya Cici Cempaka Ayu. Saya sangat senang sekali karena bisa berkumpul dengan teman-teman. Hari ini adalah pelajaran favorit saya yaitu matematika. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih untuk Mbak Gesi ya sudah mengungkapkan perasaannya pada pagi ini. Untuk lebih semangatnya sebelum kita memasuki materi, mari kita menyanyi. Oke anak-anak, ya menyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Semangat ya. Ya dimulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi. Oh iya, sebelum masuk ke materi, kemarin anak-anak sudah mempelajari materi tentang apa? Bilangan kubik. Oke, sekarang kita masuk ke materi bangun ruang. Jadi materinya apa? Jaring-jaring kubus dan balok. Anak-anak sudah tahu bangun ruang? Bangun ruang apa bangun ruang itu? Bangun gabungan daripada bangun datar. Bangun ruang, kubus dan balok. Untuk lebih jelasnya, bagaimana membuat bangun ruang berupa kubus dan balok ada dari anak-anak atau dari kalian untuk perwakilan maju ke depan untuk membuka apa ini? Contoh daripada bangun berupa bangun balok. Ayo silakan Mas Bondan maju ke depan. Hai teman-teman. Hai. Ini adalah bentuk bangun ruang balok. Mari kita buka sisi-sisinya teman-teman. Ya, anak-anak diperhatikan ya. Ini adalah bentuk jaring-jaring balok. Terima kasih. Oke, tadi Mas Bondan sudah mempraktekkan dengan membuka bangun ruang berupa balok. Ini jaring-jaring balok. Apa jaring-jaring balok itu? Bagian dari beberapa sisi balok yang dikaitkan sehingga membentuk sebuah balok. Terima kasih. Yang bangun berikutnya yaitu bangun kubus. Ayo silakan Mbak Iris maju ke depan untuk membuka bangun kubus agar teman-teman kalian mengetahui bagaimana jaring-jaring kubus biar nanti bisa mempraktekkan. Oke. Hai teman-teman. Bye.
berbentuk jari-jari kubus. Nah, terima kasih. Ayo tepuk tangan anak-anak untuk tadi dari sudah di depan membuka bangun ruang berupa kubus. Ini jaring-jaring kubus. Apa jaring-jaring kubus itu? Gabungan dari beberapa sisi kubus yang membentuk bangun kubus. Jika ditutup, ya, direkatkan akan membentuk kubus. Oke, terima kasih. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, bagaimana cara membuat jaring-jaring daripada bangun kubus dan balok? Kalian perhatikan tayangan video berikut. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar matematika tentang jaring-jaring kubus dan balok. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Sebuah bangun ruang, jika dipotong pada beberapa rusuknya, kemudian direbahkan, akan terbentuk suatu bangun dari beberapa bangun datar. Bentuk gabungan bangun datar disebut dengan jaring-jaring bangun ruang. Sekarang kita akan mempelajari jaring-jaring kubus terlebih dahulu. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ini diperoleh. Ini ada sebuah balok di sini. Nah, ini adalah gambar jaring-jaring yang pertama. Bisa kalian lihat di sini, untuk warnanya ada 3 warna berbeda di sini. Nah, ini jika dijadikan satu akan membentuk satu bangun ruang balok yang sempurna. Nah, di sini sisi yang berhadapan ini dibuat sama warnanya. Ini warna merah, ini sama dengan warna merah, digabungkan akan, jika merahnya ini alas, maka merah yang satunya ini yang ditunjuk panah akan menjadi tutup. Kemudian yang warna ungu ini jika ditutup ini akan menjadi sisi depan dan belakang. Dan yang warna agak kekuningan ini jika digabungkan ini akan membentuk jadi sisi kanan dan kiri. Ini adalah jaring-jaring balok yang pertama. Kemudian ini juga contoh jaring-jaring balok. Kemudian ini jika digabungkan juga jadi balok. Nah, ini juga. Kemudian contoh lainnya ini. Bentuk yang lainnya yang ini, dan juga yang ini. Jadi ini adalah beberapa bentuk jaring-jaring balok yang jika digabungkan akan menjadi bangun ruang balok yang sempurna. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar relax, sudah? Yuk kita mulai biar nanti dalam kerja kalian relax. Kita mulai dengan standing stop terlebih dahulu. Bisa dimulai anak-anak? Ya. 1, tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Untuk kali ini supaya kalian lebih memahami lagi cara bagaimana membuatnya, anak-anak kemarin sudah dibagi kelompok ya menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual, auditory, dan kinestetik. Ini kelompok per kelompok dari kelompok anggrek, bugenvil, dan geosia. Ini tulis kasih lembar kerja ya untuk dikerjakan tiap kelompok. Ya, silakan nih. Nanti setelah membuat jaring-jaring kalian kerjakan tugas ini. Oke, setelah selesai nanti dikumpulkan.
kerja. Anak-anak, untuk bangun rumah yang kubus dengan ukuran sisinya 15 cm terlalu sulit pada teman-teman? Ya, oke. Ukurannya 15 cm ya, panjang sisinya ya. Untuk balok yang kelompok anggrek, untuk balok panjangnya 20 cm, lebarnya 10 cm. Oke, terima kasih. Kemudian apa enggak membuatnya? Ya, oke. Silakan. 12 sama 16 kok. Panjangnya 16, panjangnya 12 ya. Panjangnya berapa sih? Panjangnya sulit enggak pakai ini? Tidak. Ini begini. Begini. Selesai anak-anak? Bangunnya? Ya. Selanjutnya sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, dari tiap kelompok ya, presentasi di depan kelas. Dimulai dari kelompok anggrek. Silakan maju depan. Kelompoknya, perwakilannya. Kelompok yang lain perhatikan ya. Semuanya maju di depan. Satu kelompok. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat jari-jari balok. Pertama, alat dan bahan. Siapkan kertas pelangi terlebih dahulu. 2. Siapkan gunting. 3. penggaris. 4. pensil. 5. lakban. 6. pen. Cara kerja atau langkah-langkahnya. 1. Sediakan semua bahan dan peralatan. 2. Gambarlah jaring-jaring balok sesuai polanya. 3. Gunting gambar jaring-jaring di bagian tepinya. 6. Hubungkan masing-masing bentukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi dari kelompok anggrek sudah selesai tentang pembuatan bangun balok. Ya. Dari kelompok yang lain, kelompok Bugenvil atau kelompok Cilesia, ada yang mau menanggapi dari kelompok anggrek? Ya, yuk Bunda, bagaimana? Kelompok anggrek membuat bangun rumah kubus sudah betul. Anak-anak juga sudah betul. Oke, terima kasih. Bagaimana kalau yang lain sudah sesuai nih? Sudah. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk kelompok anggrek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bugenvil akan mempresentasikan sebuah lagu tentang jaring-jaring kubus. Ayo kawan, kita belajar mengenal suatu bangun rumah. Punya 6 sisi berbentuk persegi, 8 sudut, 12 rusuk. Kubus itu namanya, semua rusuk sama panjangnya. Rusuk tangan 3 itu rumusnya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Supergirl akan membuat tutorial jari-jari balok yang bisa ditarik. Ini adalah bahan-bahannya, lalu gambarlah polanya. Setelah itu tebalilah gambarnya, lalu digunting. Kemudian tandai bagian-bagian yang akan dilubangi. Setelah dilubangi, masukkan benang di setiap lubang. Setelah itu dilem, lalu ditempelkan di kardus. Dan ini hasilnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya sudah presentasi di depan kelas tiap ke kelompok. Sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan lembar kerja siswa. Silakan dikerjakan, sebelumnya ditulis apa identitasnya terlebih dahulu. Oke, nanti kalau selesai dikumpulkan ke meja guru ya. Silakan dikerjakan. Anak-anak, mengerjakannya. Silakan dikumpulkan di depan ini. Guru nih. Terima kasih, sudah semua? Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi ini, Tulis mau mengadakan evaluasi, dan setelah evaluasi ada refleksi tentang kerja kalian pada pagi hari ini. Materi kita pagi ini tadi membuat jaring-jaring kubus dan balok. Untuk ini hasilnya tadi kalian sudah membuat jaring-jaringnya dengan mengukur panjang dan lebar serta tingginya. Ini hasil yang kalian dapatkan. Alhamdulillah hasilnya bagus dan sesuai. Begitu pula dengan bangun kubus dari jaring-jaring beberapa sisi tadi yang sudah kalian buat, kalian ukur dengan panjang sisi yang sama, yaitu dengan panjang sisi tadi 12 cm. Setelah digabungkan sisi-sisinya akan membentuk bangun kubus secara sempurna. Sudah sesuai ya? Terima kasih untuk hasil kerja kalian pada pagi hari ini. Sebelum acara kita tutup, Tulis mengucapkan terima kasih. Sekarang untuk penutup pada pagi hari ini kita berdoa bersama-sama. Ya anak-anak, duduk yang bagus, kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi benar di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa bertatap muka langsung itu dalam rangka coaching pasca observasi kegiatan pembelajaran yang sudah diberikan. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pasca observasi, di sini kemarin kita sudah melakukan proses yang pertama adalah observasi, yaitu kita sudah tanya jawab mengenai apa strategi guru dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan materi dan juga RPP yang sudah dibuat. Kemudian kegiatan yang kedua adalah saya melakukan observasi di kelas guru, mengamati proses pembelajaran di kelas yang sudah berjalan di kelas. Selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan pasca observasi, yaitu dari obrolan kita kali ini, Bu, kira-kira apa yang diharapkan dari obrolan pasca observasi? Terima kasih. Pertanyaan itu saya mencoba untuk menjawab dari beberapa hal yang telah kemudian terjadi selama proses kemarin. Tentunya pasti ada kekurangan dari saya, terutama tentang pengelolaan kelas dan juga tadi waktu selesai pembelajaran yang merefleksi dari evaluasi dan mengevaluasi itu dari pihak guru, sedangkan dari pihak siswa belum dilaksanakan. Dan terima kasih atas masukannya, untuk kedepannya nanti akan saya laksanakan. Jadi intinya guru di sini dari percakapan kita yang diharapkan ada masukan, Ibu, perbaikan dari kedepannya nanti. Jadi selanjutnya ini yang saya tanyakan, bagaimana perasaan guru setelah melakukan kegiatan pembelajaran ketika di kelas pada hari Senin tanggal 51 Maret. Terima kasih. Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang dan lega karena mungkin dari kemarin itu kegiatan pembelajaran sebelum adanya observasi yang dia lakukan, tentunya saya sudah mempersiapkan materi apa yang mau saya sampaikan, sehingga dalam kegiatan observasi Budia saya sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran dengan tenang. Baik, jadi dengan adanya kegiatan observasi ini saya kembali Ibu, lebih lega Ibu dalam persiapannya. Karena sudah dipersiapkan lebih dahulu materinya. Kemudian dari segi strategi mungkin, Bu, yang sudah disampaikan ketika kegiatan Pak observasi kemarin, apakah sudah dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Terima kasih. Dari segi strategi sudah saya lakukan, yaitu dengan pembelajaran dengan menggunakan media, Bu. Di antaranya dengan media pemutaran video menggunakan LCD dan juga dengan benda-benda konkret. Karena di sini kebetulan materi pembelajaran yang saya ajarkan kemarin itu tentang bangun ruang berupa jaring-jaring balok dan bungkus. Kami menyediakan bangun dalam bentuk miniatur konkret untuk dipraktekkan anak ke depan. Nanti bagaimana hasil kok bisa menjadi bangun itu dari jaring-jaringan, bagaimana bentuk anak akan memahami secara langsung, dan juga pemutaran video dengan LCD tersebut tentang materi bangun, kubus, dan balok. Jadi sudah sesuai dengan strategi, yaitu kemarin sudah menggunakan media dan juga metode yang sudah disampaikan dalam strategi kemarin. Kemudian terkait tujuan pembelajaran yang disampaikan kemarin, ada 3 kalau tidak salah itu kemarin, apa sudah disampaikan dalam pembelajaran itu?
tujuan pembelajaran sudah, karena dari pembelajaran dan juga pengamatan yang dialami oleh anak-anak selama proses PPM, anak-anak berhasil membuat bangun kubus dan balok dengan jaring-jaring yang tepat. Jadi ketika tujuannya kemarin menemukan dan membuat jaring-jaring kubus dan balok sudah berhasil itu. Kemudian coba diceritakan hal yang dirasa bisa dipertahankan dan dikembangkan, ada hal apa yang harus diperbaiki yang sudah baik pada ibu yang harus tetap dikembangkan dan yang harus diperbaiki. Terima kasih. Saya kira hal yang ada itu tentang ini penyampaian materi kepada anak-anak. Tentunya saya sudah menggunakan alat peraga, media. Saya kira itu sudah bisa diterapkan, dan juga yang perlu dikembangkan itu mungkin pengelolaan kelas tadi, karena kurang adanya pengetahuan mungkin dari saya. Terima kasih atas masukannya. Untuk pengelolaan kelas mungkin nanti ke step berikutnya bisa saya lakukan. Jadi yang perlu diperbaiki tadi fokusnya ke pembelajaran yang berdiferensiasi ya, jadi memang sudah ada, tetapi belum maksimal untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Kemudian rencana itu apa untuk memperbaiki tadi hal-hal yang harus diperbaiki yang kurang dari pembelajarannya. Terima kasih. Tentunya saya banyak kekurangan dalam proses pembelajaran yang dilakukan pada observasi. Rencana saya ke depan nanti mungkin menggali ilmu, atau istilahnya lebih ditingkatkan lagi, belajar dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan, ya, baik pelatihan itu melalui diklat online atau PMN yang telah disediakan oleh pemerintah di SIM untuk pembelajaran. Luar biasa sekali Pak Guru ya. Jadi memang banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa memberikan kita, misalnya yang PMN itu bermanfaat sekali membantu kita, dan kita juga bisa menerapkannya langsung dalam interaksi nyata gitu. Kemudian untuk apakah ada rencana lain selain itu menurut Guru yang bisa membantu? Ya, selain mengikuti pelatihan, tentunya saya minta masukan dari teman-teman yang senior atau yang lebih mengetahui lah daripada saya, bagaimana baiknya PPM nanti ke depannya. Jadi kita saling sharing berkolaborasi dengan rekan kerja ya, terus saling tukar pikiran dan sama-sama itu bagus sekali. Kemudian kira-kira setelah Ibu tadi menjelaskan rencana yang akan dilakukan, kira-kira kapan untuk akan melaksanakan rencana? Insya Allah nanti pada bulan depan atau tepatnya setelah tahun pelajaran baru, insya Allah ke depannya nanti 6 bulan ke depan lah, semoga lancar. Jadi sudah terplanning ya Ibu, luar biasa sekali. Mudah-mudahan segera Ibu tidak lanjuti dan semoga lancar untuk perkembangan Ibu juga. Kemudian untuk dari Ibu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam rencana yang Ibu lakukan? Terima kasih. Yang bisa membantu tentunya teman sejawatku, yaitu Bapak Ibu guru, dan juga tentunya tak lepas dari peran serta anak-anak, sangat membantu sekali dalam proses peningkatan PPM. Jadi rekan-rekan guru menurut saya sangat membantu ya. Dari pertemuan kali ini masih ada yang mengganjal dalam Ibu tentang mungkin pembelajaran kemarin. Insya Allah tidak ada. Dan Terima kasih atas masukan yang membangun. Baiklah,
Saya harap semoga dari serangkaian kegiatan supervisi akademik ini itu diawali dari pra-observasi kemarin, kemudian kegiatan observasi, dan kita akhiri dengan pasca observasi ini bisa bermanfaat untuk kita sebagai guru dan juga untuk anak didik kita, murid-murid kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada guru untuk waktunya dalam kegiatan pasca observasi ini. Semoga kita bisa menjadi budaya kita. Amin. Terima kasih juga buat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.